Kenalkan, aku Rahmat Riyadi dengan NIM 231910101051. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kapasitor. Langsung saja, kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik pada medan listrik, dan komponen ini terdiri dari bahan konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik. Kapasitor digunakan dalam berbagai aplikasi, contohnya kayak penyaring sinyal, penghalang arus arah, dan pembangkit frekuensi. Dan jenis-jenis kapasitor terbagi menjadi dua sesuai fungsinya, yaitu kapasitor yang tetap merupakan jenis kapasitor yang memiliki nilai kapasitasnya tidak mengalami perubahan, dan contohnya itu bisa ditemukan pada kapasitor PK, kapasitor keramik, dan kapasitor talun. Dan kedua, kapasitor variabel merupakan jenis kapasitor yang nilai kapasitasinya dapat berubah atau bahkan dapat diubah. Contohnya adalah timer, variabel kondensor, Tavarco, dan lain sebagainya. Nah, berbagai macam persamaan kapasitor antara lain ada persamaan dasar kapasitansi yang dirumuskan dengan C sama dengan Q per V, yang dimana C adalah kapasitansi dalam farad, C adalah muatan listrik yang tersimpan dalam kolom, dan V adalah beda potensial atau tegangan. Dan persamaan yang lain ada kapasitor keping sejajar. Untuk kapasitor keping sejajar merupakan kapasitansinya bergantung pada luas pelat, jarak antara pelat, dan permitivitas bahan dielektrik. Nah, persamaannya antara lain adalah C sama dengan epsilon A per D, di mana C adalah kapasitansi dan epsilon adalah permitivitas bahan dielektrik. A adalah luas area kedua keping, dan D adalah jarak antara dua keping. Persamaan yang lain yaitu energi yang tersimpan dalam kapasitor. Kapasitor menyimpan energi listrik dan jumlahnya dapat dihitung dengan rumus berikut. E sama dengan setengah C kali V kuadrat. E adalah energi yang tersimpan dalam satuan Joule, dan C adalah kapasitansi, dan V adalah tegangan. Persamaan kapasitansi total pada rangkaian paralel sama dengan kapasitansi total jumlah dari semua kapasitas individu. Dengan rumus rangkaian paralel dari pasar adalah C total sama dengan C1 plus C2 plus C3. Dan rangkaian serinya sama kebalikan dari kapasitasi total, jumlah dari kebalikan kapasitasi individu. Dengan rumus rangkaian seri kapasitor dari antara lain 1 per C total sama dengan 1 per C1 plus C plus 1 per C2 plus 1 plus per C3. Nah, simbol kapasitor umumnya memiliki tampilan yang serupa, tetapi ada sedikit perbedaan antara simbol kapasitor standar Eropa dan Amerika. Berikut penjelasan mengenai simbol kapasitor. Di simbol kapasitor standar Eropa ditandai dengan dua segi empat yang disusun secara sejajar. Perbedaannya terletak pada beberapa bagian tertentu yang dapat membedakan jenis kapasitor. Dan simbol kapasitor dari standar Amerika menggunakan dua garis sejajar secara vertikal, meskipun secara keseluruhan mirip dengan simbol kapasitor Eropa. Ada sedikit perbedaan pada beberapa bagian. Perbedaannya antara lain, kapasitor bipolar memiliki polaritas terdapat tanda kutub positif pada salah satu ujung simbol kapasitor. Untuk kapasitor variabel, seperti trimer, memiliki kemampuan untuk mengubah nilai kapasitansi dalam simbol kapasitor. Petak panah atau garis-garis yang menunjukkan adanya perubahan nilai kapasitansi pada kapasitor trimer dapat berbeda antara simbol standar Eropa dan Amerika. Simbol kapasitor juga mencerminkan bentuk fisik dan mengubah kapasitansi pada kapasitor trimer dengan parko yang umumnya digunakan dalam praktik. Untuk soal kapasitor antara lain, pertama ada sebuah kapasitor dipasang pada tegangan 220 volt. Bila muatan yang disebutkan 110 mikrokolom, tentukan kapasitas kapasitornya. Pembahasannya yang diketahui adalah V sama dengan 220 volt. Dia adalah 110 mikrokolom. Ditanya kolom, pembahasan gunakan persamaan berikut untuk mencari kapasitas kapasitor. C sama dengan Q per V sama dengan 110 per 220 sama dengan 0,5 mikrofarad. Jadi kapasitas kapasitornya adalah 0,5 mikrofarad. Untuk soal yang lain, ada 5 buah kapasitor memiliki kapasitas yang sama, yaitu 3 mikrofarad. Jika kelimanya disusun secara paralel, lalu dihubungkan dengan beda potensial 4 volt. Berapakah besarnya muatan listrik yang tersimpan di dalamnya? Yang diketahui
C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan C5 sama dengan 3 mikrofarad. P sama dengan 4 volt. Kitanya adalah Q. Soal di atas tertulis bahwa kapasitor disusun secara paralel. Artinya mencari yang pertama kita mencari susunan penggantinya terlebih dahulu. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. C total sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5 sama dengan 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 sama dengan 15 mikrofarad. Dan ketika sudah tahu jadwalnya, kita selanjutnya menentukan besaran muatan. Besaran muatan dirumuskan dengan Q sama dengan sin kali Q. Sama dengan 15 kali 4 sama yang didapat adalah 60 mikrofarad. Di besar muatannya adalah 60 mikrofarad. Nah, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, tentunya saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.